Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Aprilianti dengan NIM 196500007 dari kelas praktikum PBOG. Langsung saja menjelaskan sedikit mengenai program saya. Eh, Nama program saya ini bernama Desi Collection, itu aplikasi yang merancang sistem penjualan dari Desi Collection. Nah, menunya itu terdapat pilihan kemeja, kaos, rok, kemis, celana, dan juga rok. Setiap pilihannya ini terdapat kelasnya masing-masing. Selain itu juga ada kelas customer dan juga kasir. Kelas customer itu untuk pengisian data customer, sedangkan kelas kasir itu untuk pendataan dari collection yang diorder oleh customer. Untuk menghubungkan semua kelas agar saling berhubungan ini, aplikasi ini mengimplementasikan Object Oriented Programming agar pengolahan datanya lebih mudah dan tentunya dapat dikendalikan dengan baik. Implementasinya ini ada kelas objek, enkapsulasi, inheritance, overload, override, polymorphisme, object behavior, database, serta GUI. Nah, langsung ke desainnya. Untuk pengimplementasian pertama yaitu ada kelas dan juga objek. Nah, untuk kelasnya ini sudah tertera di sini. Ada kelas CRUD, kelas kasir, kelas koneksi, kelas data collection, dan juga kelas lainnya. Dan untuk pengimplementasian objek itu terdapat pada input-input tampilannya. Eh, input-input tampilannya. Terus, bukti dari adanya objek itu ada contohnya di kelas tampilan kasir, itu kelas kasir CH sama dengan new class kasir. Nah, artinya, kelas kasir ini dipanggil di kelas tampilan kasir sebagai objek dengan nama CH ini. Selanjutnya pengimplementasian enkapsulasi. Enkapsulasi itu berasal dari variabel. Nah, variabel itu yang berada di baris atas, kolom atas. Semua yang berada di kolom atas. Contohnya protected connection, protected prepared statement, contoh lainnya itu private string, merek celana, dan juga lainnya. Selanjutnya dari variabel ini untuk membuat enkapsulasi, mengambil dan mengeluarkan itu namanya setter getter. Saya ambil contoh di kelas kasir. Itu terdapat metode public string get nama kasir, public void set nama kasir. Itu lebih mudahnya, lebih gampangnya itu metode setter getter dari variabelnya ini. Selanjutnya yaitu penerapan inheritance. Inheritance terdiri dari superclass dan juga subclass. Superclassnya di sini yaitu kelas CRUD. Kenapa? Karena kelas yang lain itu extend-nya ke kelas CRUD ini. Jadi semua metode yang ada di kelas CRUD ini diwariskan ke semua subclass-nya. Subclass ini contohnya ada kelas kasir, kelas celana, dan juga lainnya. Contohnya di sini terdapat metode public resource set tampil data, public void simpan data, public void ubah data, dan juga public void hapus data. Nah, metode diwariskan misalnya pada kelas kasir terdapat metode resource set tampil data, public void simpan data, public void ubah data, dan juga public void hapus data. Eh, untuk nama metodenya ini kan ini metode yang Eee, hasil dari pewarisan dari kelas CRUD. Nah, yang berada di superclass ini. Nama metode ini disebut dengan metode override. Metode override itu adalah metode yang diwariskan dari superclass. Selanjutnya yaitu penerapan metode overload, metode yang menyediakan berbagai berbagai kondisi dan juga berbagai parameter yang menyesuaikan dengan jumlah variabel di subclass-nya. Kita ambil contoh pada kelas jaket. Nah, di sini kan terdapat, variabel berjumlah 4. Nah, jadi kondisi parameternya harus berjumlah 4 juga. Misalkan, eee, dengan parameter 3, maka
data yang berada pada kelas jaket ini tidak dapat dimasukkan, karena pada kelas jaket ini jumlahnya adalah 4. Selanjutnya penerapan implementasi dari polimorfisme. Polimorfisme ini terdiri dari gabungan berbagai macam subclass. Ini contohnya ada merek celana, merek gamis, merek kaos, merek meja, merek rok, dan juga merek jaket. Di kelas data collection ini terdapat metode data collection yang nantinya ini akan dipanggil oleh kelas launcher data dan di dalam kelas launcher data ini terdapat metode public state voidman. Dan di kelas data collection nanti dijadikan objek di kelas launcher. Itu namanya polymorphisme. Selanjutnya adalah pengimplementasian database. Eee untuk menyambungkan ke database itu diperlukan kelas koneksi. Nah, kelas koneksi ini terdapat terdapat metode get koneksi yang nantinya metode get koneksi ini yang di dalamnya terdiri dari, username, terus password database-nya dan juga nama database-nya. Selanjutnya adalah, pengimplementasian GUI atau tampilan interface. Macam-macam subclass diimplementasikan dalam bentuk GUI. Itu contohnya, tampilan kasir, terus input celana, terus input gamis, input jaket, input kaos, input kemeja, input rok, dan juga tampilan customer. Nah, nantinya nantinya di kelas GUI ini hanya untuk hanya untuk mengolah data. Di kelas GUI, itu selain memanggil kelas yang diimplementasikan dan menjadikan objek, kelas GUI ini juga, bisa mengolah data yang terdapat beberapa metode button. Di sini contohnya ada button shape, ada button show, ada button home, dan juga ada button tampil database dan Voigtman. Jadi untuk menjalankan aplikasi bisa melalui GUI manapun. Selanjutnya yaitu metode behavior. Metode behavior itu adalah metode yang ada parameternya. Contohnya di sini string nama kasir, string tanggal transaksi. Jadi yang berada di dalam kurung. Mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.